ada tanggalnya biar nggak kadaluarsa. Heri baru tahu kemarin dari dokter. Terus kalau sakitnya sih udah ada kali ngerasa jantung berdebar kan gitu. Terus jantung berdebar, terus gampang berkeringat. Terus udah gitu malam itu aku nggak bisa tidur karena jantung aku kan masih kenceng banget gitu. Terus kadang-kadang ya aku suka sakit kepala juga kalau udah mau sore gitu. Sekarang sih nggak sakit kepala lagi gitu. Kalau dulu aja kemarin. Terus udah gitu yang aku rasain itu gitu, dan aku udah tahu tuh itu ada sesuatu yang nggak beres sama aku. Kalau kata dokter sih takikardia itu diakibatkan dari tiroid gitu. Jadi karena aku terlalu banyak yodium di dalam tiroid aku, dia jadi bengkak. Terus otak mengirim pesan signal bahwa udah cukup, jangan bikin yodium lagi gitu. Terus gitu kan yodiumnya udah terlalu banyak diproduksi di tiroid kan, jadi tiroidnya membengkak gitu. Ada beberapa pilihan gitu, mau dioperasi tuh dibelek, terus udah gitu dibuang tiroidnya. Terus atau enggak yang ketiga itu dibakar, dikasih apa nggak tahu, terus udah gitu tiroidnya hancur. Jadi aku nggak bisa ada yodium lagi, dan aku harus minum obat yodium itu seumur hidup aku. Kemarin sih cuma dikasih obat aja, jadi pagi minum 3 butir, malam minum 3 butir, itu aja dulu. Terus kemarin juga udah ambil darah sama udah USG, itu hasilnya sekitar 4 hari. Jadi habis 4 hari ini aku bakal terima hasil yang baru nanti dari rumah sakit. Terus ya udah, nanti aku bakal kontak-kontakan sama dokter Indra buat progresnya gimana. Bicara mengenai yang sedang viral, yaitu takikardi. Nah, takikardi ini bukanlah suatu penyakit yang baru, tetapi takikardi sederhananya artinya detak jantung di atas 100 kali per menit. Biasanya tidak berbahaya, tetapi bisa jadi berbahaya. Oleh karenanya, kita mesti tahu ada 3 macam takikardia berdasarkan abnormalitas elektrik jantung yang terjadi. Yang pertama yaitu ada supraventrikular takikardi, yang mana elektrik jantung dari kita sebut SA node di bagian ruang atas jantung harusnya dia menjalar ke bawah ke ventricle. Nah, ini tidak terjadi demikian. Yang terjadi malah SA node ini mengirimkan listrik, kemudian berbelok ke kita sebutnya accessories pathway, kemudian naik lagi ke atas. Jadi listriknya berputar-putar di atas di bagian ruang atas jantung, menyebabkan preload atau pengisian jantung itu menjadi tidak optimal. Selanjutnya yang terjadi, darah ke otak, kemudian ke jantung itu sendiri menjadi tidak cukup. Akhirnya kita pusing, kemudian bisa jadi pingsan, blackout, seperti kelingan begitu. Kemudian kita bisa merasakan detak jantung kita itu begitu cepat, berdebar-debar biasanya keluhannya. Nah, kemudian nafas bisa menjadi berat, pendek-pendek, sesak. Kalau pada orang dewasa, itu bisa juga disebabkan karena dia merokok, minum alkohol, minum kopi atau kafein gitu ya. Ada juga yang minum tablet kafein begitu. Nah, bisa menyebabkan supraventrikular takikardi ini. Ketakutan pasti ada, cuma balik lagi, aku punya Tuhan yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Jadi ya dengan aku juga berusaha untuk sembuh dan juga berdoa dan berpositif thinking, terus dengan mengikuti anjuran dokter, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Mungkin aku lebih banyak istirahat aja gitu, biar nggak stres, biar semuanya bisa sembuh gitu, biar bisa sehat lagi gitu. Karena kan fokusnya aku adalah kesehatan gitu, karena kesehatan itu paling penting, kesehatan itu paling berharga, apalagi aku udah punya tanggung jawab besar yaitu anak gitu. Jadi aku harus fight gitu, aku harus sembuh, bisa bebas, lepas, tanpa harus takut gitu, tanpa harus
mikir udah minum obat apa belum, tanpa harus ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Yang namanya sinus takikardia, yang mana detak jantung meningkat, tetapi listrik jantung yang terjadi, pacemaker-nya ini bekerja sebagaimana mestinya. Nah, biasanya terjadi pada saat kita berolahraga, ya, jadi detak jantungnya memang meningkat. Tetapi yang tidak normal bisa juga dalam bentuk sinus takikardia yang listriknya normal tadi. Misalnya pada orang yang stres, demam, kemudian anemia, atau mungkin secara psikologis ada anxiety, kecemasan. Nah, bisa terjadi detak jantungnya lebih cepat, tetapi listriknya sebenarnya normal. Khawatir sih, ya pasti khawatir, karena kan gimana pun juga, dimanapun corona sedang semakin menjadi-jadi gitu penyebarannya. Jadi untuk corona sendiri aku berusaha untuk selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, terus selalu positive thinking. Ini ya intinya lebih ke ini aja, banyak istirahat, terus jangan stres. Kalau sama El aku nggak jaga jarak sih, justru dengan aku sama El, terus aku jadi lebih semangat, terus lebih segar, lebih nggak stres gitu. Jadi ya justru anak yang bikin aku punya semangat yang tinggi, yang pokoknya niatnya harus sembuh gitu. Udah tahu penyakitnya ya lebih lega gitu, bahwa oh ternyata selama ini aku sakit gitu. Terus ya jadi lega kan, udah tahu sakitnya apa, jadi udah tahu solusinya apa juga. Terus ya berusaha yang terbaik aja. Serangan jantung, ada penyumbatan pembuluh darah jantung, hipertiroid, kelenjar tiroidnya tuh hormonnya kebanyakan, menyebabkan sinus takikardi ini, ya. Prinsipnya untuk mencegah hal-hal yang buruk tadi yaitu dengan cara gaya hidup sehat. Paling kasih semangat, terus kasih semangat sih, itu yang paling penting. Lagi sibuk, jadi kemarin gak nemenin, jadi Erik yang nemenin gitu, kakak aku gitu. Istimewa, mungkin karena keluarga aku datang dari Amerika, terus buat aku yang istimewa ya ini bisa kumpul keluarga. Acara ini ya acara yang aku tunggu-tunggu. Ya, tanggalnya kita belum bisa kasih tahu karena pamali. Tapi nanti aja ketika udah deket. Show aja keluarga kita udah booking flights, udah ada tempat tinggal, ya, hotel buat keluarga. Itu aja, happy deh, pokoknya happy. Bali ya karena aku suka Bali, terus Bali. Kenapa kita pilih Bali? Biar El bisa main di pantai. Iya. Kalau di Bandung ya karena keluarganya Richard banyak di Bandung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.